Alhamdulillah, sholatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini kita dikumpulkan yang insya Allah di satu tempat yang barokah, tempat yang asar atau bekas-bekas dari orang yang duduk di sini. Insya Allah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, yang selalu ingin berniat menjauhi keburukan. Duduknya orang di satu majelis disebutkan oleh Al-Habib Umar bin Habib. Orang yang duduk satu majelis adalah salah satu sarana dia nyeleh ke pikiran sing elek. Jadi kalau orang sudah masuk di satu majelis, maka pikiran buruknya akan hilang. Kalau orang semakin sering duduk dalam satu majelis, wabil khusus majelis ilmu dan majelis zikir, itu maka dia akan dipuji oleh Allah. Allah memberi pengumuman, hukumnya, ini loh hamba-hambaku, saya ini sih muji aku, masih memuji saya, masih mengingat saya. Walaupun kita duduk dalam satu majelis cuma 1 jam atau 1 jam setengah, maksimal mungkin 2 jam, maka dia akan terhindar dari keburukan 2 jam. Kita ngomong aja duduknya 2 jam. Tapi ketika dia keluar, maka kemaksiatan akan ingat lagi. Tapi Habib Umar bin Habib di sini menyebutkan keluarnya dia, tapi sama Allah diawasi. Semakin dia sering datang majelis, maka pikiran-pikiran negatif akan hilang. Dia tidak mungkin berpikir untuk bermaksiat. Apabila dia datang terus rutin istiqomah dalam majelis zikir dan majelis ilmu ataupun majelis lainnya, maka pikiran-pikiran untuk bermaksiat sudah tidak terpikir lagi. Ketika dia keluar dalam satu majelis yang dulunya dia keluar berpikir untuk maksiat lagi, setelah dia duduk di dalam majelis dia nangis menyesali dosa-dosa, itu Allah mengawasi. Semakin banyak dia datang majelis, dia ketika keluar dia justru lebih baik dari ketika dia di majelis. Tapi dengan syarat istiqomah. Makanya dikatakan istiqomah tuh khairum min alfi karomah. Jadi bukan cuma yang punya karomah itu bukan wali-wali tok. Kita sing ora ketok itu duwe karomah. Karomah itu timbul karena istiqomah. Apabila tidak ada istiqomah tidak ada karomah. Karomah ini keramat. Nggih. Makanya banyak ketika kita duduk dengan teman-teman kita atau kita lagi ngobrol dengan orang yang tidak kita kenal, kadang orang suka mengucapkan sesuatu yang kita tidak sangka. Orang iki ora ahli ibadah, tidak jalankan sunnah, cuma dia sholat 5 waktu atau majelis zikir, tapi dia ketika ngomong itu terjadi. Itu karomah. Iya. Kita tidak menyadari kita mengucapkan. Dan itu karomah itu Allah beri kepada semua makhluknya. Dan yang terkhusus umat Nabi Muhammad SAW. Pernah ada satu kejadian di Yaman ketika Habib Umar bin Habib jalan. Itu ada satu orang kerjanya cuma jual sandal, jual sepatu, jual buku. Jualannya itu di depan pintu masuk pesantrennya Habib Umar bin Habib. Tapi Habib Umar bin Habib, orang yang alimnya gede seperti itu, yang sudah keliling dakwah ke 40 negara, mencium tangan wong ini, mencium tangan orang ini. Satu, karena Habib Umar ini akhlaknya tinggi, Masya Allah. Ini orang lebih tua. Yang kedua, ada apa? Dia mau masuk, Habib Umar mesti ngambung tangan ini. Walaupun ramai sibuk seperti apa, karena orang ini punya karomah. Dan karomah ini ditampakkan oleh Allah ketika Al-Habib ini, Habib, saya lupa namanya, Habib Ahmad Al-Haddad, ditunjukkan sama Allah ketika dia mendekati akan meninggal. Banyak orang-orang datang,
sing njaluk donga, sing lara wis taunan ora mari-mari datangi Habib iki mari memberi ijazah hisib wirid. Tidak nyangka kapan Habib iki belajar. Cuma kerjanya jualan sepatu, sandal, naruh kitab. Tapi kok bisa memberi ijazah? Aku masalah wirid ini. Bib doakan saya minta ijazah wirid ini di KI. Bib saya anak saya gini kayak itu lagi. Dan semua itu terkabul. Ya enggak? Ya cuma apa? Haul ini sekitar. Nabi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan man bagha hajatul tu'dham fa'takif haular riyad. Sapa sing hajate arep kabul suruh duduk ataupun etikaf di dalam sekitar masjid riyad. Lungguh tok tapi aja lungguh ngomong maksiat, oke. Duduk ngobrol yang manfaat. Itu man bagha hajatul tu'dham fa'takif haular riyad. Sapa sing hajate sing kabul suruh duduk di sekitar Masjid Riyad. Masjid Riyad di dunia cuma ada dua, di Solo sama di Yaman. Itu sing ngomong Habib Ali, maksud Habib Ali yang ngawur. Iya, Habib Ali ini penyusun maulid Sintuburon. Yang saya ini maulidnya satunya motor Habib. Itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi intinya apa? Dulu gua ninggon masjid. Duduklah di sekitar masjid. Jadi yang ada gue mlebu masjid. Jadi ketika ada acara di masjid, kamu langsung masuk masjid. Maka orang yang duduk di masjid untuk sholat berjamaah, untuk tholabul ilim, untuk berzikir, maka hajatnya dikabulkan, selamat. Alhamdulillah. Kita ini dari umat Nabi Muhammad enak banget. Golek pahala paling gampang. Ya. Nah, saya di sini ngomong ini almarhumah ini saya bersaksi. Ini wong apik. Alhamdulillah. Ini orang baik. Ini istri yang solehah. Istri yang tidak pernah marah ketika bojone njaluk apa wae. Tolong tukok neraka tuh. Jadi situ kok. Dok aku iki. Semua Mas Awani ning ndi? Semua masuk. Hah? Oh, sama gue. Jadi sudah pasti dijamin surga. Suruh milih 7 pintu. Taat suami, husnul tabaul. Taat karo suami ini surga. Ora sah pengas. Wong wedok iki rasa sing-sing. Pengajian kono, pengajian ini. Ini bukan berarti saya melarang orang pengajian, orang perempuan. Tapi apa? Seandainya Anda tidak ada waktu para wanita untuk datang ke majelis zikir, majelis ilmu, majelis apapun, cukup taat suami, jalankan perintah Allah yang wajib, yaitu sholat, puasa, gitu. Itu sudah cukup. Taat suami, jangan keliru, gitu. Para istri yang sudah nikah itu ridhoe serane wong tua, ridhonya di suami. Jadi orang perempuan ketika dia nikah, dia keridhoannya ada di suaminya, bukan di ayah ibunya lagi. Maksudnya apa di sini? Ketika seorang wanita dia perawan, tanggung jawab dunia akhiratnya ada di kedua orang tua. Tapi ketika si laki meminang seorang perempuan dan mengatakan gobil tu taswijaha wa nikahaha bimahil madkur, itu berarti apa? Tanggung jawab kedua orang tua pindah ke pundak si suami. Jadi yang si istri bermaksiat, suami ini ditanggung jawab kedua orang tua. Kalau si istri taat, suami ini selamat. Jadilah seorang istri yang solehah, taat sama suami dan bisa mendidik anak. Maka jaminannya wis pasti surga. Dan kita di hadapan kita di tempat ini saya menyaksikan betul Mbak Andri ini, saya kenalnya Andri, ya namanya Andri. Dia Andri ini masuk Allah, senyum toh, tidak pernah tidak senyum. Dan waktu saya kenal sama Mas Nawa,
Dan Mbak Andri, aku sampai ke kepo, baru bilang dikirimi tahu bacem terus, dikirimi tempe bacem terus. Ini provokatornya, dibawa kayak tahu bacem, buatan ini kirimi roti sampai saya ke kepo, dan aku nggak tahu kirimi apa-apa. Ya, saya kesini diundang bolak-balik meraiso. Ya, dan alhamdulillah ini malam ada Mas Nawawi. Tadi saya cerita ujung ini surga. Amin. Ya, ya. Masya Allah, Insya Allah. Karena apa? Dari tanda-tandanya sudah ketahuan. Ya. Selama saya hubungan silaturahmi sama Mas Nawawi, Mbak Andri, tidak pernah nggak senyum, Mbak Andri. Ini sing sokra senyum ada. Manut tidak pernah ngomong tidak, Andri. Iya. Ya mudah kan dok, ya. Dok, aku pengen ini warung bagus mesti. Nang drastik, kalau barangnya loh. Kowe gitu. Makanya paling banyak. Ya subhanallah. Berarti apa? Istri yang soleha, manut ibu. Iya. Yang masalah amalan-amalan lain ditambal dengan dia ketaatannya sama suami. Karena apa? Ridho. Ya, masalah mengucapkan aku ridho untuk dunia akhirat. Udah pasti. Kau milih 7 pintu surga. Lalu yang kedua nasihat saya buat panjenengan Mas, silaturahmi tetap dijalin. Walaupun Mbak Andri sudah gak ada, dari famili Mbak Andri almarhumah ini silaturahmi harus tetap jalan. Di sini aku malah. Nah, yo, Sudah di sini sekarang. udah tinggal sini. Kan punya Pak D, Budi, Bule, tetap itu keluarga besar, orang mertua kok. Nah, itu silaturahmi penting. Kita tahu manfaatnya silaturahmi ya kan, perpanjang umur, nih, gampang ya rezeki. Dan insya Allah akhir dari kalimat saya ini, jangan pernah putus asa akan rahmat Allah. Jangan pernah takut tidak diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, Allah ini Maha Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Wes diampuni, disayangi. Tapi ojo digodolani, aku diampuni Allah. Aku diampuni Allah. Aku tak obati yang wes apa? Yang wes tua itu adalah no. Jangan menunda taubat. Apapun perbuatan Anda, perbuatan dosa besar, tobat. Sing dhisik sok ngombe tobat toh. Yang dulu suka main perempuan tobat toh. Yang dulu suka judi tobat toh. Karena umur rahasia Allah. Mbak Andri ini umur berapa? 41. 43. Gitu. Ada orang meninggal umur 1 hari. Tidak ada yang tahu umur rahasia Allah. Jadi hidup kita ini hanya untuk apa? Untuk Allah. Kerja ibadah lillahi ta'ala. Masalah meleset sidik, nentengnya sidik, tetap diniati untuk ibadah. Ada kekeliruan sedikit, ayo cepat-cepat balik ke rel yang bagus. Dan manusia semua tidak pernah lepas dari apa? Keliru. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Tempatnya lalai dan selalu berbuat dosa. Orang Habib suci, ya bodoh. Habib juga bisa berbuat dosa. Tapi monggo saran-saran ketika kita serong sidik, ayo saudara. Ya, terutama untuk dosa-dosa besar yang tak sebut telu ini. Alhamdulillah dari main wedok, ngombe, karo judi, wis iki semarai rumah tangga bubar. Ya, tobat, cepat-cepat tobat. Jangan sampai menyesal. Yo ben aku tak tobat. Urung sempat tobat, orang mati tapi loro. Alhamdulillah. Ono sing setro, ada yang alhamdulillah. Ya banyak lah. Itu masih mending ya.
Allah tidak cabut nyawanya, kita masih bisa berkorban, masih bisa beribadah. Hidup pendek. Nggih. Mungkin kita corona sudah berapa tahun? 2 tahun. Kerasa ora? Seperti baru kemarin. Ya, cepat. Waktu ini sekarang akhir zaman ini waktunya sudah tidak barokah. Wis cepat. Jadi Mbak Andri saya baru dengar sudah seminggu. Ya. Satu minggu sudah. Dan terasa terus. Makanya umur, katanya Habib Taufik itu, umur itu jangan disia-siakan. Sekarang ini jangan disia-siakan. Karena umur ini cepat. Umur itu bukan nambah, tapi berkurang. Kayak kita kontrak rumah 5 tahun, udah nambah kontraknya. Tapi apa? Kurang sedelok nentek kontraknya. Oke. Alhamdulillah, insyaallah apa yang saya sampaikan ini manfaat untuk saya pribadi dan panjenengan sedaya, dan saya mohon maaf kepada keluarga besar Mas Nawa apabila saya ada salah sama Mbak Andri dan semua keluarga sini. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari kita bareng-bareng ucapkan kata samahna. Itu artinya apa? Kita minta maaf dan memberi maaf kepada Mbak Andri, karena manusia tidak bisa lepas dari salah. Mohon samahna. 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 Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nyuwun maaf sing kathah kalih guru kita sedaya ini Ustaz Nasuri, saya tidak bisa mengikuti prosesi zikir karena saya janji sama ibuku, janji sama adik saya yang baru pulang datang dari Jakarta, yang sudah lama nggak ketemu. Kalau seandainya ada kabar Ustaz Nasuri datang, saya tidak mungkin buat janji karena ini guru saya. Mungkin guru zikir yang urusan busuk dalam berzikir di sini mudahnya. Ya, teman-teman. Assalamualaikum. Udah tahlil, udah yasin kali ini. Kapan dibukanya kita suruh nunggu, sudah tadi sudah cukup. Masya Allah. Pengajian Selasa, Selasa. Ya, kita selesai. Selesai kurang, selesai tentang. Sudah tadi di depan, tak tinggal apa? Aku. Sekarang Jakarta terus. Balik sehari 2 hari gelap sini. Tidak ada. Antum pas najen ketemu ada.